Come on, put them together tonight. Hai, Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Saya percaya kita diberkati sepanjang minggu ini dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan walaupun di mana kita berada. Amin. Jadi sebelum kita mula ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa syafaat bagi beberapa perkara doa. Yang pertama, kita berdoa untuk situasi sekarang ini COVID-19 agar penyakit ini akan berakhir dan kita semua bebas dalam melakukan aktiviti harian kita, ya. Dan kedua, kita berdoa bagi negara kita Malaysia, pemimpin dalam negara kita, agar Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap keputusan yang mereka ambil, yang mereka lakukan. Okey? Dan seterusnya kita juga terus berdoa bagi pemimpin di pusat dalam apapun perancangan mereka, biar Tuhan yang campur tangan dan memberikan mereka hikmat juga. Dan seterusnya, tak lupa kita berdoa untuk Pastor Bong sebagai gembala gereja kita di SIB Nilai, agar Tuhan terus menguatkan dia, terus memberikan dia hikmat juga. Dan seterusnya kita terus berdoa bagi ibadah online kita ini, agar Tuhan campur tangan daripada awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah kita ini, dan kita diberkati, dikuatkan kembali lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. So mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, Bapa terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Bapa kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bangun pada pagi hari ini, untuk menikmati hari yang baru, anugerah yang baru ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mengambil kesempatan Tuhan berdoa bagi beberapa perkara doa Tuhan, yaitu kami mau berdoa bagi COVID-19 ini ya Bapa di syurga. Biarlah Tuhan Engkau yang mengambil alih situasi ini ya Tuhan Yesus, agar semua kami ya Bapa di syurga dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan COVID-19 ini Tuhan berakhir ya Bapa di syurga, dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Bapa, agar setiap yang bertugas Tuhan, frontliner kami Bapa di syurga, Engkau menguatkan mereka, Engkau terus menjaga mereka, Engkau memberkati segala usaha mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi pesakit ataupun yang disyaki menghidap COVID-19 ini Bapa di syurga, Engkau menjaga mereka, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, agar Tuhan semuanya dalam keadaan yang baik ya Bapa, dan mereka dipelihara oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Juga Bapa kami mau berdoa Tuhan bagi negara kami Malaysia ini Tuhan, pemimpin di dalam negara ini, terutamanya Perdana Menteri ya Tuhan, dan menteri-menteri, kabinet ya Bapa di syurga, kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan Kau. Biarlah setiap perancangan mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau yang berdaulat atas negara kami Malaysia ini ya Bapa di syurga. Biarlah segala sesuatu yang mereka rancangkan Tuhan adalah dari penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Bapa kami mau berdoa bagi pemimpin di pusat, Presiden kami Reverend Jasmine Tuhan, dan majlis eksekutif ya Bapa di syurga. Bapa kami serahkan mereka ke semua ke dalam tangan Kau juga. Engkau menjaga mereka, Kau memberikan mereka kesehatan yang baik, memberkati setiap keperluan mereka, keluarga mereka Tuhan, agar mereka senantiasa Tuhan dalam perlindungan-Mu, dalam naungan-Mu ya Bapa di syurga. Dan segala perancangan mereka, rancangan di pusat Tuhan bagi SIB Semenanjung ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau yang menuntun mereka Tuhan, Engkau menolong mereka, berbicara kepada mereka Tuhan atas setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya itu dalam penyertaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa juga kami tidak lupa berdoa untuk Pastor Bong sebagai gembala gereja kami SIB Nilai Tuhan. Kau menjaga Pastor Bong Tuhan, terus kuatkan dia, terus mampukan dia Tuhan. Engkau terus memberkati dia dalam setiap keperluan dia Bapa di syurga, menjaga kesehatan dia Tuhan Yesus, agar dia senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan dia terus dikuatkan ya Bapa di syurga dalam melayani setiap anak-anak-Mu di gereja SIB Nilai ini ya Bapa di syurga. Terus berikan dia antusias ya Tuhan Yesus, agar dia terus bersemangat Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa di syurga. Dan bagi jemaat-Mu juga Tuhan, biarlah kami semua terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, baik yang sudah kembali ke kampung halaman masing-masing Tuhan di Sabah Sarawak, baik yang
kami yang di sini bekerja, yang masih di sini Tuhan, Kau menjaga kami semua Tuhan, Kau memberkati kami agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau, agar kami terus berfokus kepada salib-Mu Tuhan, dimanapun kami, apapun situasi yang kami alami ya Bapa di syurga. Tuhan, juga kami mau berdoa bagi ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau Tuhan, daripada awal ibadah ini sampai berakhirnya Bapa di syurga, biarlah nama-Mu dimuliakan, Kau yang menyertai, Kau yang memberkati ibadah kami Tuhan, segala persiapan kami, praise and worship, khotbah ya Tuhan Yesus, pengumuman ya Bapa, semuanya Tuhan kami peralaskan, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau ya Bapa di syurga, dan segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh jahat yang cuba mengganggu, mengacau ya Bapa di syurga perjalanan ibadah ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semuanya itu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami mengalami kasih-Mu Tuhan lewat ibadah ini, kami diberkati, kami dikuatkan kembali Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, mulia nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa, permohonan dan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan Kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin, amin, haleluya. Jadi kita terus berfokus untuk praise and worship kita. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu pujian yang dibawa dalam praise and worship kita. Oke? Halo, shalom jemaat SIB Nilai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih dapat bersekutu, dapat bersama memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sebelum kita memulakan kita punya pujian dan penyembahan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa tersebut. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di syurga, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kemurahan-Mu Bapa, kami dapat bersekutu, berkumpul bersama, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bapa, sertailah ibadah online kami pada hari ini Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan oleh kami Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Bapa, terimalah ucapan syukur kami dan ucapan pujian dan penyembahan kami Bapa sebagai tanda ucapan syukur kepada-Mu Bapa. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Nama-Mu terus dipermuliakan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah ucapan doa dan syukur kami. Haleluya. Mari kita sama angkatkan lagu Ku Percaya Janji. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengasihi kami. Kau Bapa yang selalu
Karena Tuhan, kami hanya ingin terus bersandar kepada kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya pada janji-Mu Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kami Bapa. Engkau sanggup memberkati hidup kami, karena bagi-Mu tiada yang mustahil Bapa. Bapa, kami hidup ingin terus mengandalkan kekuatan-Mu Bapa. Sama katakan, Engkau Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita dapat bertemu secara online dan kasih rahmat-Nya baru setiap hari yang menyegarkan kita untuk dapat bertemu dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya percaya dalam bulan-bulan yang lalu kita tetap terus bersemangat walaupun kita sudah melalui kehidupan dalam norma yang baru. Saya percaya kita tetap terus bersemangat, tetap terus antusias beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, bahkan berada di kampung, bahkan berada di tempat bekerja, ataupun Anda sedang beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan buat kami untuk menikmati anugerah dan pertolongan-Mu yang sungguh nyata. Pada saat ini Bapa Surgawi, saya berdoa kiranya kasih dan pertolongan dan damai sejahtera-Mu mengalir, bahkan menjamah setiap anak-anak Tuhan yang anak-anak-Mu yang mendengar dan bersama pada pagi ini Tuhan di ibadah secara online. Bapak Surgawi, saya berdoa mungkin jika ada yang dalam kelemahan tubuh, mungkin ada yang dalam pergumulan, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi Bapak Surgawi, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami dan menghasilkan ketekunan dan kesabaran dan kekuatan yang baru dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan. Jangan khawatir ataupun bebas daripada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Nah, kekhawatiran timbul dari perasaan dan hati kita yang tidak yakin dan tidak percaya dan meragukan akan kekuasaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Hari ini saya membawa kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Di mana hidup yang bersandar kepada janji Tuhan. Hidup yang bersandar kepada janji Tuhan. Kenapa kita harus beriman dan mempercayai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Karena di dalam kebenaran firman Tuhan mengandungi janji-janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita setiap waktu. Karena Dia tahu bahwa kita manusia yang tidak mampu berjalan dengan sendiri. Dia tahu kita manusia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itu, Dia memberikan kebenaran firman-Nya, diwahyukan kepada para nabi dan para rasul, supaya setiap orang yang mengalami Kristus, kebenaran firman itu tinggal diam dalam kehidupan kita, maka itulah menjadi pendorong kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhanlah yang membawa kita menemukan hikmat yang sejati, hikmat yang tidak dapat dicari di dunia ini, hikmat di dalam Yesus Kristus. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8, satu firman Tuhan, satu rahasia ataupun kunci keberhasilan orang yang tetap terus tenang dan tetap terus menikmati janji Tuhan dalam kehidupannya adalah bersandar kepada Tuhan. Bersandar di mana kita menyandarkan diri ataupun mempercayakan diri kepada orang, ataupun kalau kita lihat dalam kehidupan pribadi kita yang kita benar-benar tahu Dia dapat membantu kita, Dia orang-orang yang benar kita percayai, orang yang dapat membantu kita. Mari kita melihat dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8.
Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 mengatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Wow, perkataan diberkati, masih ingat khotbah saya tentang khotbah Yesus di bukit? Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia mempunyai kerajaan sorga. Diberkati bermaksudnya berbahagia. Masih ingat? Berbahagia di dalam Tuhan. Menikmati keindahan, menikmati anugerah Yesus Kristus secara utuh, komplit. Tidak ada kekurangan, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, tetapi sendiri yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu utuh, sudah kuat, membantu kita, menguatkan kita, menikmati anugerah yang luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang, setiap orang, manusia yang punya respon. Orang yang, maksud orang ini adalah makhluk yang respon, yang memberikan penyerahan diri kepada tuannya. Hari ini Jemaat Tuhan, saya membawa kita ada dua hal. Kenapa kita tetap terus hidup yang bersandar kepada janji Tuhan? Kita melihat kepada ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ia merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam Mazmur 1 ayat 3, pemazmur menulis ayat ini, mengatakan seperti ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam naungan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat Tuhan, di dalam Alkitab, Allah ataupun Tuhan kita mengambil ilustrasi tentang pohon, menggambarkan kehidupan, menggambarkan kita memerlukan sumber. Orang yang hidup di dalam sumber yang benar, sumber air yang bersih, sumber air hidup yang menghasilkan kehidupan, akan berbuah. Kembali pada ayat Yeremia 17 ayat 8, di mana orang yang bersandar dan mengandal diri kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pernah melihat pokok yang di sepanjang sungai yang akarnya merambat ke sumber air, daunnya layu, daunnya kering? Tidak, tetap hijau dan tetap menghasilkan buah dan lebat. Walaupun musim kemarau, dia tidak terefek. Mungkin daunnya sedikit layu, itu tidak mengganggu pertumbuhannya. Dia tetap hidup dan tidak mati. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 menggambarkan bahwa apapun yang terjadi dan tantangan hidup ini, mungkin saja mengalami masalah dalam keluarga, keuangan Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda. Jika Anda dan saya mengandalkan kepada Tuhan,
kita seperti pohon yang tetap terus merambat dan tetap terus berakar dan tetap terus menghasilkan buah walaupun musim-musim yang berganti dalam kehidupan kita. Dunia mengalami perubahan, tapi kita tetap bertahan. Amin. Itu kekuatan kita dan Dia Tuhan yang mencukupkan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat 8 tadi, Yeremia 17 ayat 8, Ia tetap menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, tanaman akan berdepan dengan panas, hujan, ribut, badai, angin yang kuat. Tetapi jika dia tetap punya akar yang kuat, dia tetap berdiri dan dapat menghasilkan buah pada waktunya. Itu juga menggambarkan kehidupan kita. Semakin tekun kita di dalam Tuhan, semakin kuat kita di dalam Tuhan, semakin mengandal dan bergantung sepenuhnya kita kepada Tuhan, semakin kita tetap tenang dan percaya kepadanya. Di dalam Alkitab terdapat 1260 janji-janji Tuhan kepada kita semua. Kata-kata janji Tuhan, kata-kata deklarasi kebenaran firman Tuhan. 1260 kata-kata firman Tuhan yang mengatakan tentang janji-janji Tuhan kepada kita yang mengandal sepenuhnya kepadanya. Satu yang menjadi kekuatan kita bahwa kita kadang-kalanya meragukan kekuasaan Tuhan, meragukan kedaulatannya, karena kita lebih mengandalkan pikiran kita secara logikal kita. Memikirkan sesuatu yang tidak perlu difikirkan dengan pikiran yang sia-sia. Oleh sebab itu, teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkataan mengandalkan Tuhan artinya adalah lebih yakin ataupun confident, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yakin dan confident, kita percaya bahwa Dialah seperti yang saya katakan pada mulanya, Tuhan ataupun Bapa kita yang melindungi, yang menjaga, yang memelihara kita, yang menaungi kita, yang memberkati kita. Kita harus sadar siapa pencipta kita. Siapa yang menciptakan seluruh alam. Dan kita dapat menyandarkan diri kita kepadanya. Itu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang kasih Yesus Kristus, ada dua hal yang harus kita tanam dalam diri kita, yang terus kita bangun dalam kepribadian kita, adalah yang pertama, tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun musim berganti, keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, tetap percaya dan tetap teguh. Kenapa? Ada beberapa janji-janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melihat Matius 28 ayat 20b, mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah menyertai kita. Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang memberkati kita, Dia Tuhan menolong kita dan setiasa bersama dengan kita oleh pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Harus yakin. B. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia.
dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan. Maksudnya, tidak ada jalan yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Semua punya jalan. Semua ada jalan penyelesaiannya. Amin. Dalam Mazmur 25 ayat 10. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Teman-teman dan jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, firman Tuhan ini benar, yang menjadi kekuatan saya. Semakin kita mendekat dengan Tuhan, semakin kita melihat rahasia-rahasia Tuhan terjadi atas hidup kita. Semakin kita bersandar kepadanya, semakin kita meminta datang kepadanya dengan hati yang benar, dengan hidup kebenaran, kita mengalami kuasa mujizat dalam Tuhan. Ada kalanya kita mengalami satu fase kekeringan. Kita mengalami rasanya sepertinya give up. Tidak mampu untuk meneruskan kehidupan. Tetapi semakin kita gaul datang di hadapan Tuhan, memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, tolong saya, mampukan saya. Kekuatan itu secara otomatis mengalir dalam diri kita, membawa kita mendekat kepadanya, datang dengan rasa hormat, rasa bersyukur kepadanya, karena Dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Saya mengharapkan kita punya roh yang hormat akan kasih dan hadiratnya dalam kehidupan kita setiap waktu. Mencarinya bukan hanya untuk berkat, tapi menemukan Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk hidup yang akrab dengannya setiap waktu. Yang keempat, janganlah takut. Perkataan janganlah takut. Aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan bukan saja berkata, Tuhan bukan saja mengucapkan, tetapi Dia akan meneguhkan janjinya. Dia mengadakan perjanjiannya denganmu. Bahkan Dia akan memegang hidupmu, memegang tangan kananmu, menggendong engkau, membawamu, mengiringimu setiap waktu. Jadi, fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita, fokuskan seluruh hidup kita kepada Yesus. Supaya Dia yang menguasai hidup kita, yang menuntun hidup kita, maka kita akan mempercayai janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ada 1260 jumlah kebenaran firman Tuhan, janji-janjinya diberikan kepada kita. Tuhan mendeklarasikan 1260. Nah, seluruh kebenarannya Dia lakukan bagi kita. Apakah kita mampu seperti Tuhan? Satu janji pun kita kadang-kadang susah untuk kita menempatinya, menunaikannya. Tetapi Dia, Tuhan, pasti akan menunaikannya. Dia memberikan 1260 janjinya atas hidup kita. Maka Dia yakin. Karena Dia Bapa kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada manusia dan dunia. Kalau kita bersandar kepada manusia dan dunia, kita akan mudah kecewa karena
kita melihat janji Tuhan itu dengan cara pandang manusia. Kita lebih mengutamakan manusia yang hebat, kita lebih mengutamakan manusia yang punyai pemikiran yang pandai, bijaksana, mengagungkan harta, mengagungkan kehebatan dunia, jawatan yang ada, dengan kekuatan kesombongan, maka kita akan mudah kecewa. Ingat, teman-teman dan jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, kenapa Tuhan mengingatkan kita supaya jangan bersandar kepada dunia dan manusia? Pertama, manusia itu mudah berubah. Hati manusia mudah berubah. Yang kedua, pikiran manusia itu terbatas. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, ada beberapa firman Tuhan. Kenapa kita tidak boleh bersandar pada manusia dan dunia? Yang pertama, Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, berhentilah meletakkan kehebatan kepada manusia. Sebab manusia sekadar hembusan nafas, apa sesungguhnya nilainya? Bermaksud firman Tuhan ini, manusia terbatas. Sehebat pun apapun dia masih terbatas berbanding dengan kekuasaan Allah kita, Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 5 katakan, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Seperti saya katakan tadi, manusia kadang-kalanya mengecewakan kita. Kadang-kalanya menuntut kita. Tetapi kasih Allah sentiasa memberikan kita peluang untuk belajar dari Dia dan mendekat kepadanya. Yeremia 17 ayat 5, ayat sebelumnya pada Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah kita, orang yang mengandalkan manusia. Kita akan mengalami ketidakpuasan. Tetapi kepuasan yang sejati, damai sejati adalah datang dari Tuhan. Carilah Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, kehebatan manusiawi seseorang, akhirnya itu akan menjatuhkan kita. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saya mau tanya kepada kita, siapa yang ada di dunia ini? Agensi insurance manapun masih terbatas untuk memberikan kita jaminan keselamatan. Tetapi jaminan keselamatan yang pasti adalah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan dan pembaharuan yang sejati. Amin. Jemaat Tuhan, sepercaya selepas Anda mendengar firman Tuhan ini, renungkanlah, apakah saya masih bersandar kepada kekuatan saya sendiri, kepada manusia, kepada dunia, ataupun saya mula membangun dan bersandar kepada janji Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Seringkali keadaan atau situasi di sekitar kita mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, seringkali keadaan semakin tidak menjadi baik, malah terkadangnya nampak semakin buruk. Akhirnya kita menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi,
Kalau kita mendasarkan kepada dunia dan manusia, kita akan kecewa. Kita akan mula mempersoalkan, apakah benar Tuhan ada? Apakah benar saya menemukan kedamaian di dalam Yesus Kristus? Apakah benar Tuhan mendengar doa saya? Kenapa masalah semakin teruk, bukan semakin baik? Kadang-kalanya tanya pada diri kita, kepada siapa engkau bersandar? Kepada siapa engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya? Perjalanan iman Kristen adalah sebuah proses. Ingat, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, perjalanan iman adalah proses. Bukan mudah, tetapi kita percaya proses adalah berkenaan dengan waktu kita. Perlu kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Proses ini bertujuan untuk melatih, menguatkan, dan menguji iman kita. Dalam penulisan Rasul Paulus banyak mengatakan, berjuanglah, berlarilah, mengarahkanlah imanmu kepada Yesus Kristus. Mazmur 12 ayat 7 mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 7 kali dimurnikan, berkali-kali dimurnikan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Saya sangat kagum dengan kekuatan dan kebesaran dan kehebatan kasih Allah kita. Dia Bapa yang luar biasa, Tuhan yang perkasa. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah terlambat terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, Dia Alfa dan Omega. Dia awal yang terakhir. Tidak ada Allah lain. Oleh sebab itu, bagaimana kita tetap bersandar kepada janji Tuhan? Yang pertama, memerlukan kesabaran kita. Sabar menikmati musim-musim hidup kita. Yang kedua, memerlukan ketekunan di dalam doa dan firman Tuhan. Semakin tekun di dalam doa kita, semakin tekun di dalam firman Tuhan. Kita boleh buat pilihan untuk tidak melakukan hal seperti ini, tetapi kedamaian dan kasih itu tidak dapat kita rasakan. Apa yang kita dapat rasakan adalah keraguan, ketakutan, dan kerisauan yang terus-menerus. Yang ketiga, memerlukan penyerahan terus-menerus dalam kehidupan kita. Berserah. Roma 12 ayat 1 hingga 2. Roma 12 ayat 1 hingga 2. Anda boleh membacanya. Yang keempat, memerlukan kita beriman kepada firman-Nya atas hidup kita selalu. Deklarasikan firman Tuhan dalam atas hidup kita. Janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan Allah itu damai sejahtera yang tidak pernah mencelakakan kita. Kekuatan, kemampuan kita, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan. Setiap kali kita mengucapkan kebenaran firman, firman itu kita dengar dan kita membiarkan dia tinggal dalam diri kita, maka itu akan mengalir dalam roh kita. Oh, kita akan kembali semangat, kita akan kembali terdorong melihat kepada Tuhan. Dan menyegarkan diri kita kembali, seperti pohon yang layu kembali segar. Karena kita bersandar kepada janji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mengakhiri firman Tuhan ini di dalam Ulangan 32 ayat 4 dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan pembela kamu yang perkasa. Tuhan pembela kita. Tidak perlu kita dibela, tidak perlu kita membela diri kita, tapi Tuhan yang membela kita. Kalau kita bersandar pada janjinya, Dia sempurna dan adil. Dia Tuhan Allah yang sempurna dan adil. Dalam segala perkara, Allah kamu setia. Dia Allah yang setia. Tidak ada kecurangan padanya. Karena Dia bukan manusia, karena Dia Allah. Dia melakukan yang baik dan benar.
karena Dialah yang berdaulat dan berkuasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia perkasa, Dia membela kita, Dia menolong kita, Dia yang memegang tangan kita. Bersandarlah kepada janji Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus setiap waktu. Mintalah Dia memimpin hidup kita. Bawalah hidup kita semakin mendekat kepadanya setiap waktu. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau bersandar pada janji-Mu. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau mengalami kasih-Mu setiap waktu. Supaya hidup kami semakin hari semakin mendekat kepadamu. Bapa Surgawi, saya berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi ini secara online. Kiranya Engkau menggerakkan hati mereka supaya mereka memperbaharui kembali komitmen mereka di hadapan Tuhan, dan mereka bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan mereka memberikan diri mereka benar-benar menjadi murid yang setia, bahkan menjadi anak-Mu yang benar-benar mengalami kasih-Mu dan mengenal kasih-Mu yang sejati, yang indah itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom dan selamat bertemu dalam ibadah online kita pada minggu ini. Saya sangat bersuka cita dapat bersama dengan Anda pada minggu ini. Dan saya percaya juga Anda semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan pada hari ini. Dan mari kita semua sama-sama mendengar info gereja kita pada minggu ini, yaitu info yang pertama berkenaan dengan persekutuan doa kita. Ramai yang telah mengikuti persekutuan doa dan tetap setia. Syabas kepada Anda karena Anda tetap setia mengikuti persekutuan doa kita, dan saya ingin mengajak dan mendorong Anda semua yang belum mengikuti, mari kita semua sama-sama mengikuti pada minggu hadapan, yaitu hari Sabtu jam 7:30 malam. Kita mengikuti persekutuan doa ini melalui aplikasi Zoom. Dan untuk info yang kedua, yaitu berkenaan uang persembahan pada minggu ini, Anda bolehlah transfer ataupun bank in ke dalam akaun gereja kita. Anda bolehlah berhubung dengan saudari bendahari kita, yaitu saudari Vivika Wan. Begitu juga dengan persepuluhan, Anda juga boleh salurkan ke dalam akaun gereja kita. Oke, dan itu adalah untuk info gereja kita pada minggu ini. Dan saya sangat bersuka cita karena Anda tetap setia. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam ibadah online. Jangan lupa untuk sentiasa share dan like kita punya ibadah online ini supaya ramai teman-teman kita yang lain turut diberkati. Dan bagi mengakhiri ibadah raya kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami bersyukur pada hari ini atas penyertaan Engkau dalam ibadah online ini Tuhan. Kami bersyukur atas anak-anak-Mu yang tetap setia bersama ya Bapa. Kami ingin serahkan seluruh jemaat dan setiap mereka yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya mereka diberkati Tuhan. Kami ingin serahkan Tuhan setiap kami ke dalam tangan Engkau, di bawah perlindungan Engkau kemanapun kami berada ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas teknologi yang canggih yang telah Engkau sediakan sehingga kami mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga kami mampu juga beribadah bersama ya Bapa. Kami ingin serahkan minggu yang akan datang, aktiviti-aktiviti yang akan kami lakukan bagi yang bekerja, bagi yang bersekolah, dan bagi mereka yang duduk di rumah mengurus hal-hal di rumah ya Bapa. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap
setiap perkara yang kami lakukan, kami ingin serahkan kesehatan kami dan keluarga kami ke dalam tangan Engkau. Tuhan, inilah doa kami bersama, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati dan jumpa Anda minggu hadapan. Come on, put 'em together tonight.